Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iren Arianti dengan NIM 230404070. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang produk bank syariah dan pemeriksaan bank syariah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, adapun pembahasan yang pertamanya itu produk penyaluran dana. Nah, bank menyalurkan dana kepada nasabah melalui 3 jenis pembiayaan, yaitu yang pertama ada pembiayaan jual beli atau bai. Nah, pembiayaan jual beli atau bai ini digunakan ketika nasabah ingin memiliki barang. Nah, adapun jenis utamanya yang pertama ada murabaha. Nah, murabaha ini dimana ketika bank membeli barang lalu menjualnya ke nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Kemudian yang kedua ada salam. Nah, salam ini ketika nasabah memesan barang kemudian dia membayar barang tersebut di awal. Nah, nanti barangnya itu diserahkan di kemudian hari atau di belakangan. Kemudian ada istisna. Nah, istisna ini sama halnya dengan salam. Dia memesan barang terlebih dahulu, kemudian pembayarannya boleh dilakukan di awal atau melakukan pembayaran secara bertahap. Nah, kemudian ijarah. Ijarah ini sewa menyewa. Nah, dia juga termasuk sewa yang berujung pada kepemilikan atau IMBT. Baik, adapun yang kedua yaitu pembiayaan bagi hasil. Nah, pembiayaan bagi hasil ini untuk kerjasama antara bank dan nasabah. Nah, ada dua, yaitu musyarakah dengan mudharabah. Nah, musyarakah ini kedua pihaknya itu memberikan modal, kemudian keuntungannya itu dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan. Nah, kerugiannya ini sesuai dengan modal. Misalnya pihak pertama dia memberikan modal sebanyak 60%, kemudian pihak kedua dia memberikan modal sebanyak 40%. Nah, misalnya kerugiannya itu 10 juta. Nah, nanti pihak pertama dia akan lebih banyak menanggung kerugian dibanding dengan pihak kedua, karena seperti yang saya bilang, kerugiannya itu sesuai dengan modal. Nah, karena pihak pertama memberikan modal 60%, 60% ini dikalikan dengan 10 juta kerugiannya, yaitu sebesar 6 juta. Nah, sedangkan pihak kedua yaitu memberikan modal sebanyak 40% dikalikan dengan kerugian 10 juta. Nah, jadi dia menanggung kerugiannya sebanyak 4 juta. Jadi yang lebih banyak menanggung kerugiannya itu pihak yang memberikan modal yang lebih besar. Kemudian mudharabah. Mudharabah ini dia kerjasamanya di mana ada pemilik modal dan pengelola modal, di mana pemilik modal ini yaitu bank dan pengelolanya itu nasabah. Keuntungannya itu dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan awal. Kerugiannya ini ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kalau ada kelalaian dari si pengelola, maka kerugiannya ditanggung oleh pengelola. Adapun yang ketiga yaitu pembiayaan lainnya atau pelengkap. Nah, pembiayaan lainnya ini digunakan ketika ada kebutuhan tertentu seperti run atau gadai, di mana barangnya ini dijadikan sebagai jaminan. Kemudian ada car, yaitu memberikan pinjaman uang atau pinjaman kebajikan tanpa keuntungan. Nah, kemudian ada wakalah atau perwakilan. Nah, bank ini bertindak sebagai wakil nasabah. Kemudian ada kafalah
atau garansi. Bank memberi jaminan atas bank memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran nasabah. Baik, adapun produk penghimpunan dana, di mana penghimpunan dana ini adalah kegiatan bank syariah untuk menerima dana dari masyarakat. Nah, produk ini biasanya berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Adapun prinsip utama yang digunakan yaitu wadiah dan mudharabah. Baik, adapun wadiah, di mana wadiah yang sering digunakan bank syariah adalah wadiah yad-damana. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama, dana dititipkan boleh dimanfaatkan oleh bank, kemudian bank bertanggung jawab apabila dana tersebut hilang. Kemudian pemilik tidak diberikan imbalan, tapi bank boleh memberikan bonus secara sukarela, tapi ini tidak wajib atau tidak diperjanjikan. Baik, adapun mudharabah, di mana nasabah ini sebagai sahibul mal atau pemilik dana, kemudian bank sebagai mudarib atau pengelola. Nah, dana tersebut dititipkan untuk digunakan dalam pembiayaan usaha bank. Nah, keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil, sementara kerugiannya ini ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada kelalaian dari bank, maka kerugiannya ditanggung oleh bank. Baik, adapun jenis-jenis mudharabah yaitu ada mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah mutlaqah ini investasinya bebas tanpa pembatasan. Biasanya dia berupa tabungan dan deposito. Kemudian ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, dia itu simpanan khusus dan memiliki syarat tertentu dari pemilik dana. Misalnya, dana hanya bisa dipakai pada usaha tertentu atau disalurkan kepada nasabah tertentu. Nah, kemudian adapun mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu simpanan khusus yang tidak dicatat neracanya di bank. Bank hanya bertindak sebagai perantara antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Adapun akad pelengkap, di mana digunakan untuk mempermudah proses penghimpunan dana. Contohnya itu wakalah atau perwakilan. Nah, nasabah akan memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan proses tertentu seperti transfer uang, kemudian inkaso, dan layanan administrasi lainnya. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu jasa perbankan. Nah, di mana bank syariah ini memberikan berbagai layanan jasa kepada nasabah dengan imbalan yang berupa sewa atau ujrah atau keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang pertama ada sarf, yaitu jual beli valuta asing, di mana transaksi jual beli mata uang asing ini bank mendapatkan keuntungan dari selisih nilai tukar. Kemudian yang kedua ada ijarah atau sewa. Nah, layanan perbankan memberikan penyewaan seperti kotak simpanan atau safe deposit box. Kemudian yang kedua ada jasa administrasi dokumen atau kustodian. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan bank syariah. Nah, pemeriksaan syariah dilakukan untuk memastikan bahwa bank sudah melakukan
kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tujuannya itu yang pertama menjaga kepatuhan bank terhadap hukum syariah, yang kedua menjaga keamanan dan kesehatan operasional bank, dan yang ketiga menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, adapun proses atau tahapan dalam pemeriksaan bank syariah, yaitu yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada penyusunan laporan, dan yang terakhir tindak lanjut. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank syariah. Nah, prinsip syariah diterapkan pada yang pertama ada pembiayaan bagi hasil atau mudharabah, penyertaan modal atau musyarakah, kemudian jual beli memperoleh keuntungan atau murabahah, sewa murni atau ijarah, dan sewa disertai perpindahan kepemilikan yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Baik, adapun prosedurnya yaitu perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pembahasan temuan, kemudian penyusunan laporan, dan tindak lanjut. Baik, adapun persyaratan pemeriksaan di mana yang pertama dilakukan oleh pihak berwenang yaitu DPS. Dia melakukan pengawasan syariah internal, kemudian Bank Indonesia dia itu melakukan pemeriksaan secara eksternal. Kemudian yang kedua harus objektif dan independen. Nah, pemeriksaan tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Kemudian yang ketiga, dokumen harus tersedia. Nah, bank wajib menyediakan seluruh laporan dan data transaksi yang diperlukan. Yang keempat itu kerahasiaan dijaga. Jadi hasil pemeriksaan ini bersifat rahasia. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan secara berkala atau saat diperlukan. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai produk bank syariah dan pemeriksaan syariah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.